Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fataha li salamati dinina dunyana wa ukhrana min yadi du'a wal qabul tamami kulli sulh salah sya'na dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khalana wa dinam syaikhul ahbab. Allah yunawwiru qulubana man huda qala afaf al maut ala din islamina jami'atan muhammadan fi syarr wa ila hadratin nabiyil musma sayyidina Muhammad silsilatil Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juz 12 surat Yusuf ayat 41. Juz 12 surat Yusuf ayat nomor 41. Ya sahibayis sijni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ
فأتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibayis sijni, wahai dua orang penghuni penjara, ya, dua orang pelayan raja yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf sebagaimana juga siapapun Nabi Rasul itu tugasnya dakwah, dimanapun dakwah, dimanapun tempatnya sama bagi Nabi Rasul, karena mereka orang yang paling mengisahkan Allah. Jadi walaupun zahirnya di penjara, tapi bagi orang yang dicintai Allah itu tidak ada masalah, tidak ada susah, tidak ada bedanya. Walaupun di dalam penjara maupun di tempat istana sama, karena mereka yakin yang ngasih bahagia, tentrem, aman itu Allah, bukan tempat, bukan rumah mewah. Jadi bahagia itu tempatnya di hati bagi orang yang mukmin. Maka Allah ngasih apa? Ngasih contoh Nabi Rasul itu loh, semua sama, hatinya sama, bersih, ya, keadaannya berbeda-beda, tapi hakikatnya sama. Mereka semua orang yang ya bahagia bersama Allah. Ada yang dijadikan kaya raya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ya. Ada yang dijadikan melarat seperti Nabi Isa, ya. Ada yang dijadikan sakit terus seperti Nabi, tapi sama, mereka merasa bahagia karena yang ada di hati mereka adalah Allah, keesaan Allah. Begitu ada yang tidak salah tapi di penjara sampai 7 tahun Nabi Yusuf ini. Tapi semua Nabi Rasul, begitu juga para pewaris Rasul, para ulama, orang-orang Islam, dimanapun dia kepingin niat dakwah, ya. Jadi dan dimanapun orang bisa dakwah, bukan berarti dakwah harus di masjid, harus di pesantren. Walaupun di tengah-tengah pasar bisa, apa? Jadi orang berbisnis jujur, apa? Tidak pernah bohong, baik, sopan sama penjual, apa? Ya, kemudian setiap waktu sholat, ya, dia berusaha sholat, itu dakwah, dakwah bil hal. Begitu juga pembeli, ya, setiap membeli itu baik, akhlaknya sopan, tidak, apa? Selalu menyenangkan penjual. Begitu dakwah, itu membuat orang lain tertarik dengan Islam, ya, itu karena akhlaknya orang Islam yang baik, ya. Nah, ini Nabi Yusuf juga begitu, ya, menggunakan kesempatan saya di penjara harus dakwah, ya, itu. Maka ketika dimintai, karena Nabi Rasul semua dikasih kelebihan, mukjizat, ya. Kalau Nabi Yusuf ini diantara mukjizatnya ahli mentakwilkan mimpi, jadi bisa spontan, ya. Nah, itu ketika di dalam masuk penjara, dua orang, ya, pelayan raja cerita, maksudnya ingin ditakwili mimpinya, ya. Beliau, ya, yang satu apa, mimpi membuatkan minuman untuk raja, minuman khamar. Yang satu mimpi apa, ya, meletakkan roti di atas kepalanya. Nah, minta takwil kesempatan karena mereka butuh gitu loh, butuh jawaban, ya tidak langsung dijawab gitu loh. Itu jadi Allah ngasih pelajaran orang itu ketika itu kesempatan ngasih apa, ngasih nasihat, ya. Kadang-kadang dokter yang apa ngerti agama yang itu begitu, sebelum ngobati itu ngasih anu dulu nasihat, kesempatan dia apa disadarkan, apa disuruh sampean yang anu sama Allah, ya, sampean apa seperti itu, apa, ya, yang yakin Allah bisa menyembuhkan sampean, makanya sampean sing sergap sholat itu apa kesempatan, sehingga ya ketika mengobati itu benar-benar apa, ya, apa orang ini sudah disembuhkan rohaninya dulu gitu, apa. Begitu apa Nabi Yusuf ketika apa ada dua orang yang butuh, ya, kepada beliau minta ini kesempatan dakwah dulu, ngajak, ya, makanya sampean apa harus iman kepada Allah, jangan nyembah selain Allah sampean, yang apa, ya, seperti itu. Sampai
lama baru dijawab. Ini ayat ini menjawab, ya, menjawab pertanyaan apa ingin ditakwilkan mimpinya itu loh. Ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara, amma ahadukuma, adapun salah satu dari kamu berdua ya akan keluar penjara setelah 3 hari ya. Tidak disebutkan di sini, tapi apa di ayatnya tidak disebutkan, tapi itu nanti kalian 3 hari apa dikeluarkan ya. Terus katanya wa fayaski rabbahu khamra, lalu bekerja seperti biasa, yang satu memberi minuman tuannya kepada tuannya khamr, arak sebagaimana biasanya. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain juga keluar dari penjara juga setelah 3 hari, tapi fayuslabu, lalu dia disalib, bunuh disalib, patak kurut khairu mir ra'si, lalu mukun burung memakan ya dari sebagian kepalanya, jadi mematuk kepalanya setelah orang ini disalib. Itu ketika yang satu ya, jadi sepinter apapun orang menyembunyikan, punya niatan jahat, pasti dibuka oleh Allah, pasti diketahui gitu loh ya. Jadi akhirnya yang apa orang yang bersalah itu ya langsung takutan gitu loh, ketakutan supaya tidak jadi itu pura-pura ya, pura-pura enggak kok, saya tidak ngimpi kok gitu apa, enggak saya ngimpi, padahal tadi sudah diceritakan itu. Apa kata Nabi Yusuf? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, sampean ya ngaku mimpi atau enggak, ini keputusan Allah, saya dapat ya. Jadi ini menunjukkan tidak semata-mata mimpinya itu. Makanya tidak bisa orang belajar beli kitab takbir mimpi, kan ada itu kitab, tak pelajari tidak gampang itu, tidak segampang itu. Jadi sama-sama mimpinya belum tentu takwilnya sama gitu. Karena ya apa yang nampak ya di saat itu ya, itu jawabannya tidak mesti ya. Maka ketika ya orang ini yang terutama yang akan dihukum itu karena tahu dia bersalah gitu loh, yang meletakkan racun itu apa, justru dia ini dia pura-pura enggak kok, saya enggak mimpi itu kok ya, saya enggak mimpi itu ya, enggak mimpi apa ada roti di kepala saya terus dimakan burung, enggak, saya enggak mimpi itu, pura-pura gitu loh, supaya enggak kena apa hukuman itu. Nabi Yusuf mengatakan qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan, telah diputuskan perkara atau masalah yang di dalamnya kamu berdua menanyakannya padaku. Kalian cerita atau tidak cerita itu keputusan Allah, kalian ngaku atau tidak ngaku itu keputusan Allah. Maka betul gitu loh, karena ya Nabi Rasul apapun ucapannya termasuk takwilnya, isyaratnya pasti benar gitu, karena itu wahyu dari Allah. Mimpinya Rasul itu juga wahyu dari Allah. Jadi akhirnya nah betul itu, setelah 3 hari keluar, betul apa? Keluar. Tapi yang satu yang selamat ini karena tidak salah gitu loh. Tadinya ya apa kedua-duanya ada niatan jelek. Jadi baik yang biasa membuatkan minum raja maupun yang biasa membuatkan makanan itu disuap oleh orang yang benci kepada raja. Kamu kalau mau meletakkan racun apa ya, kamu dapat bayaran apa, dikasih ya, disuap ya, oleh orang yang ingin menjatuhkan raja gitu, ingin supaya raja itu mati karena lama ndak ya, Joro Kasari tetap jadi raja terus apa? Ya, akhirnya melalui pelayan raja itu dua-duanya dianu gitu. Jadi yang satu disuruh ngasih racun di minumannya, yang satu disuruh ngasih racun ya. Tadinya nerima semua gitu. Akhirnya yang biasa membuat minuman itu terus dia mikir-mikir akhirnya diburungkan. Joro Kasari uangnya dikembalikan, enggak saya enggak berani. Ya, tinggal yang satu ini. Nah, sedangkan ya biasanya gitu ya, orang itu ya walaupun teman sama-sama pelayan kadang-kadang ada hasud, ada ingin apa ya tetap, dan itu semua Allah yang menggerakkan. Akhirnya sih orang yang apa ya yang membuatkan minuman raja ini ya, dia ngomong sama raja,
raja hati-hati ya, ya. Makanan yang akan siapkan oleh pelayanmu itu jangan dimakan. Itu nanti dikasih racun oleh yang buat. Terus ya, si yang membuatkan makanan juga gitu sama ingin menjatuhkan kawannya gitu bilang sama ingin ambil muka sama raja supaya disenangi gitu kan biasanya gitu sampai mencelakakan temannya sendiri. Ngomong sama raja, raja yang biasanya ngasih minum itu akan ngasih racun sama sampean ya. Nanti jangan diminum ya. Akhirnya ya raja, wah ini dua pelayan ini ya. Ya, ada niatan jahat sama saya. Akhirnya setelah datang semua tidak dimakan, nunggu pelayan dua-duanya itu ya ya. Sampean kamu kasih racun sama kan? Enggak. Kamu enggak. Coba yang ngasih minum itu, yang membuatkan minum, kamu berani minum ini? Enggak, saya berani diminum, enggak apa-apa. Terus yang satu, kamu makan makanan yang kau buat ini? Enggak mau. Kamu makan? Enggak mau. Akhirnya ini berarti ini yang salah. Buktinya enggak mau disuruh makan, akhirnya terus dikasih makan hewan, diberikan hewan, hewannya mati. Nah, maka yang ini di penjara. Tapi untuk karena untuk biasanya kan untuk mencari bukti tidak langsung satu, dihukum kedua-duanya. Dihukum kedua-duanya setelah mungkin diteliti macam-macam ternyata benar-benar yang buat minuman tidak salah, tidak membuat racun, yang buat makanan ini. Akhirnya setelah 3 hari yang satu dikeluarkan, yang satu dihukum, disalib. Nah, orang yang selamat, yang kata Nabi Yusuf ini, selamat kamu yang buat minuman ya, selamat. Jadi setelah 3 hari dikeluarkan, terus tetap kamu akan bekerja membuatkan minuman raja. Terus Nabi Yusuf ini semua ngandung pelajaran ya. Kalau kita membaca kisahnya Nabi seolah-olah kurang salah itu, kita harus sopan. Ini Rasul kalau terjadi sesuatu yang itu untuk pelajaran bagi umat manusia. Seperti Nabi Adam itu makan buah kulti. Oh Nabi Adam ya, Nabi Adam kok kalah sama setan? Bukan. Ini Allah ngasih pelajaran bagi anak cucunya supaya waspada terhadap godaan setan gitu ya. Itu sengaja oleh Allah dilupakan gitu loh, untuk pelajaran pada. Begitu juga Nabi Yusuf gitu loh. Ketika si pelayan raja yang dihukum itu jelas-jelas tahu ini selamat, ini akan keluar dan selamat, tidak mungkin lupa ya. Tahu-tahu dia si Nabi Yusuf pesen sama ini. Wa qala lil ladzi dhanna ya. Dan Yusuf berkata kepada orang yang dhanna, Yusuf yakin. Dhanna dalam Quran itu diartikan yakin. Yang Nabi Yusuf yakin annahu, bahwa dia, yaitu orang yang buatkan minum, najim, adalah orang yang selamat minhuma, dari keduanya, yaitu yang membuatkan minuman raja. Karena Nabi Yusuf yakin orang ini akan selamat ya, pesen sama orang ini, uzkurni inda rabbik, terangkan keadaanku kepada tuanmu, bahwa Yusuf di penjara tanpa salah. Tolong yo warak nonang raja, awal engkau metu selamat ya, sampai no salamku raja, aku dihukum gak salah. Maksudnya apa? Hatinya noleh ya, noleh ya kepada orang gitu loh. Padahal yang bisa mengeluarkan itu Allah yang bisa. Ini tapi kalau kita baca kisah, oh berarti Nabi Yusuf kurang, bukan. Itu adalah lakon ya, lakon untuk pelajaran kita. Kita tidak boleh noleh sama selain Allah, mengharapkan pada selain Allah, tidak boleh gitu. Justru ketika hati noleh selain Allah akan dirusak oleh setan, dibujuk, dikuasai setan. Tapi selama orang itu hatinya tidak butuh siapa-siapa, jadi dalam kondisi apapun menghadapi bahaya tetap tidak minta tolong aku selamat, tolong bantu, tidak, hanya Allah, hanya Allah ya. Bahkan banyak kisah-kisah dalam Quran itu, orang-orang solihin itu ketika menghadapi cobaan macam-macam, tidak wadul sama orang, tidak membela diri, tapi diam hatinya hanya kepada Allah. Ya Allah, engkau yang
Engkau yang menghendaki ini Allah, Engkau yang bisa menghilangkan bahaya ini, Engkau yang bisa seperti itu ya. Seperti kisah ya Dewi Maryam ketika difitnah, dicaci maki oleh seluruh masyarakat waktu itu apa? Beliau tidak membela diri, tidak sumpah saya tidak salah, tidak. Karena manusia tidak ada apa-apanya. Ya walaupun saya membela diri itu, kalau Allah tidak menolong saya, tidak akan selamat. Cukup saya diam, diapakno, diilokno, saya diam. Allah yang tahu saya tidak salah. Saya tidak salah, Allah tahu ya. Walaupun saya sumpah-sumpah baru orang, kalau Allah tidak menggerakkan orang nerima, tidak akan nerima. Cukup Allah. Maka sabar, dicaci maki, diolok, macam-macam apa? Ya, tapi subhanallah ketika orang itu diam, tidak butuh sama makhluk, cukup Allah. Allah yang bela gitu. Allah yang bela dengan cara apapun gampang Allah. Kalau Dewi Maryam langsung bayinya ya itu dibuat ngomong ketika masyarakat mencaci maki habis-habisan. Nah, Dewi Maryam diam, sabar, akhirnya apa? Justru bayinya dibuat ngomong. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni. Panjang. Bayi itu spontan, tidak bela, tidak minta tolong, Allah yang bela langsung. Seperti itu apa? Pelajaran kita ini ada, jangan curhat sama manusia, jangan sambat-sambat, jangan sambat toh sama Allah, diam. Itu nanti Allah yang bela gitu. Tapi kalau sudah noleh sama makhluk ya, tambah tidak dihiraukan sama Allah. Begitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kan pernah difitnah habis-habisan sampai apa? Difitnah. Orang-orang munafik itu yang biasa gitu ya. Tapi beliau diam, tidak komentar, tidak sumpah saya tidak melakukan itu, tidak. Yang penting Allah tahu saya tidak melakukan, biar orang ngomong apapun menungsoi singarani. Subhanallah, sampai walaupun lama ya, sampai itu goncang kehidupan rumah tangga Nabi ya. Tapi suatu saat ya, berkat orang itu tidak membela diri, tidak minta tolong makhluk apa? Bukan berarti terus kepada suaminya, oh ya Rasul saya tidak melakukan tolong kasih, tidak ya. Jadi itu apa? Sampai hanya Allah. Ketika orang itu tidak butuh sama siapa-siapa, tidak takut sama siapa, yang takuti Allah, Allah nurunkan ayat surat Nur yang mensucikan apa? Nabiullah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Begitu juga kisah apa? Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar apa? Itu pernah namanya suami istri apa terjadi apa? Sampai suatu saat dicerai oleh Nabi, diantarkan ke rumah, dimarahi oleh apa? Ayahnya. Nah, dimarahi oleh Sayyidina Umar kasar. Beliau diam, tidak komentar, tidak mengambil apa-apa, ya mengaku salahnya, ya Allah saya ampuni saya. Akhirnya subhanallah ya, itu Nabi dituruni ayat untuk merujuk ya, merujuk. Tapi tidak bela siapa-siapa, tidak justru Allah yang membela gitu. Banyak kisah-kisah seperti itu ya. Nah ini makanya kisah walaupun Nabi Yusuf seperti itu, ini pelajaran untuk kita gitu loh. Kita ini kalau ada problem apapun gitu, ada kesulitan apapun, jangan noleh pada orang, tolong aku sampai no ya waranang apa iku bupatiku ya aku anu sampai nak kenal akrabah, tolong apa ya salamku anu, itu butuh nanti akan ditutup oleh Allah ya, tidak akan anu. Tapi ketika hati tidak ya, manusia tidak bisa nolong saya ya, manusia tidak bisa nyukupi saya, yang bisa hanya Allah ya. Walaupun semua orang tidak tahu, Allah tahu ya. Butuh berapa orang ini apa? Butuh apa? Allah tahu. Itu harus ada di hati kita, nah. Dan itu ya begitu pernah Sayyidina Hasan ya, cucu Nabi ya. Cucu Nabi itu biasanya dapat bantuan dari apa? Raja gubernur apa? Karena apa? Butuh biaya untuk apa? Ya mungkin memelihara anak-anak yatim, dan suatu saat ya berhenti bantuan itu. Beliau susah
susah, ada niatan kirim surat sama raja itu, mengingatkan gitu, mengingatkan. Ketika ada niat begitu, terus apa? Malam itu mimpi, diingatkan oleh Nabi, dia tegur, wahai anakku, ya cucunya mana? Kenapa kamu kok susah? Iya Nabi, nah itu raja itu biasa membantu kita apa? Sekian juta apa? Ini enggak, ya, enggak ada. Saya mau mengingatkan ya. Nah, kata apa? Nabi dalam mimpi itu, wahai nak, yang apa? Yang punya hati manusia itu Allah, bukan kamu. Kamu mengingatkan apa? Walaupun kirim surat 1000 kali ya, kalau Allah tidak ngobahkan hatinya, tidak akan. Cukup yang punya menguasai hati manusia itu Allah. Kamu butuh sama Allah, ya, doa. Itu diajari doa Nabi itu biasanya apa? Allahumma qdhif fi qalbi raja'aka. Allah, ya, letakkan di hati hanya mengharap Engkau ya Allah. 100% saya butuh Allah, tidak butuh makhluk, tidak butuh dibantu siapa-siapa. Itu diajari doa. Allahumma qdhif fi qalbi raja'aka waqfa raja'i amman siwak. Putus harapku dari selain Engkau. Saya tidak butuh selain Engkau ya Allah, siapapun. Diamalkan itu, subhanallah, apa? Tanpa dikirimi surat, tanpa ditegur, Allah yang menggerakkan. Justru tidak hanya dikasih apa? Seperti biasa, dikasih ya apa? Ratusan kali lipat gitu. Jadi ibaratnya dikasih apa? 10 juta dikasih ratusan juta. Padahal tidak diingatkan. Begitulah Pak. Keajaiban ketika orang hatinya tidak noleh sama makhluk, Allah yang hilang. Tapi ketika hati bergantung sama makhluk, Allah tidak ngurus. Oh, apamu ya? Hatimu gondelan sama ini ya, ya wis, ya tak serano amakmu. Ya. Maka Nabi ngajari doa kepada kita, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha mengurus makhluk. Ya, hanya dengan rahmat Engkau aku minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusanku semua ya Allah. Perbaiki, Engkau yang bisa memperbaiki, selain Engkau tidak bisa ya. Wala takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqik tarfata ainin. Ya Allah, jangan Kau serahkan kepada diri saya atau kepada siapapun makhluk untuk mengurusi saya, jangan. Untuk apa? Ya, satu pun jangan ya Allah. Saya selalu butuh Engkau setiap detik ya. Setiap detik, tidak pernah merasa tidak butuh Allah karena punya kenalan ini, karena punya dekeng ini, karena punya harta banyak, karena punya, bukan ya Allah, saya tidak ada itu sama 100%. Saya gampang, Engkau yang gampangkan. Saya cukup, Engkau yang cukupi ya. Saya bisa, Engkau yang bisakan. Jadi keberadaan makhluk, dia punya apa, dia kenal siapa, sama, tetap hatinya hanya Allah ya. Maka ketika orang itu seperti itu hatinya, tidak noleh, tidak ada campur. Di samping Allah yo ini supaya tahu, kalau saya ini butuh supaya tahu. Selama itu campur, Allah tidak bantu gitu. Allah tidak mau hati yang campur sama makhluk. Yang diinginkan Allah satu, hanya Allah. Allah yang bereskan, yang nyukupi, yang ngurusi apa? Ini pelajaran. Nah seperti ini ya, walaupun kita harus sopan, jangan sampai kisah ini terus istilah meremehkan Nabi Yusuf, bukan. Ini contoh, Allah mencontohkan Nabi Rasul dibuat contoh. Akhirnya gara-gara Nabi Yusuf itu condong kepada pelayan yang akan menolong yo. Waran aku iki gak salah, cara kasar cek ditokno, cara kasar gitu. Ya, itu dalam tafsir apa, karena noleh kepada pelayan ini, jadi seolah-olah yang bisa mengeluarkan ya dengan ini bukan Allah. Langsung oleh Allah Pak, wa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Tetapi setelah keluar penjara, dia dibuat lupa oleh setan gitu loh. Setan buat lupa. Kenapa? Karena hati condong kepada selain Allah. Allah ya tidak mengingatkan apa itu. Untuk memberi keterangan tuannya tentang Yusuf itu loh. Padahal tadi dipesan, iya saya sampaikan. Ternyata lupa. Yang buat lupa, kenapa? Karena hatinya condong kepada selain Allah. Akhirnya kata Allah, fala bitha fisijni, maka Yusuf tetap tinggal di dalam penjara bid'a sinin selama berapa tahun, yaitu 7 tahun atau 12 tahun. Dalam riwayat 7 tahun, dalam riwayat lain 12 tahun. Itu ya. Umpama, tapi ini ini semua sudah ada catatan Allah. Umpama saya tidak butuh apa, kamu
Walaupun kamu nyampaikan sama raja, kalau Allah tidak gerakkan hatinya raja, tidak akan dikeluarkan saya mah. Cukup ya. Hanya ya hati bersandar Allah, Allah yang mengeluarkan gampang, dengan cara apapun bisa, dengan cara apapun bisa. Itu seperti kisah ada seorang soleh, insya Allah di zaman Harun ar-Rasyid, apa zaman raja siapa, khalifah siapa, orang soleh ya. Ya, biasanya gitu, raja itu walaupun kadang-kadang ada unsur zalim gitu. Mungkin karena difitnah, di penjara gitu. Setelah di penjara di kandang macan gitu. Jadi biar di akhirnya di kandang macan biasa ndak ya, ndak ada susah, ndak takut sama sekali, justru tetap ceria gitu. Ndak kena bahaya sama sekali ya. Bahkan aneh gitu loh, macan-macan ndak ganggu, malah seperti bersahabat gitu. Akhirnya jengkel ya, raja ini kurang ajar, berapa hari kok ndak ndak takut, tetap ceria. Akhirnya dikeluarkan dari itu di penjara, dibuatkan ruangan tertutup, digembok biar mati dalam biar mati dalam Akhirnya subhanallah, besoknya keluar seneng-seneng di taman raja. Raja heran, orang ini padahal digembok dia Akhirnya ditanya, siapa yang mengeluarkan kamu dari penjara ini? Yang mengeluarkan saya adalah yang memasukkan saya. Siapa yang memasukkan kamu dalam? Yang memasukkan saya, yang mengeluarkan saya. Nah, akhirnya raja ini sadar, wong iki dudu wong biasa, ki atine siji Allah. Masuk penjara iku hakikate Allah sing nglebokno. Menungso mek diobano ya. Betul, ya Allah. Apa Allah tidak bisa? Kun fayakun gitu loh. Walaupun dibentengi 1000 benteng, kalau Allah mengeluarkan gampang, kun fayakun. Itu hatinya itu. Akhirnya dia diselamatkan, dikeluarkan, bahkan dikarak itu disuruh ditulisi orang ini akan dibuat hina oleh raja, ternyata dimuliakan oleh Allah. Dikarak dimuliakan. Seperti itu. Ya. Jadi ini pelajaran ya, kisah-kisah Quran itu obat ya, terutama obat hati. Jangan sampai kalau ingin ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, hati jangan noleh kepada selain Allah, termasuk jangan noleh sama dirinya. Saya tidak khawatir, saya ini kan itu menyebabkan Allah lepas ya. Saya tidak ngurus, kalau tidak ngurus ya dipermainkan oleh setan ya. Nah ini kisah. Terus ya, waqalal maliku ya, dan berkatalah raja Mesir, namanya Rayyan bin Al-Walid, raja Mesir itu, inni arasab abaqaratin simanin, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, yang memakan mereka, yang memakan sapi-sapi itu 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Terus wasab'a sumbulatin, dan 7 tangkai khudrin yang hijau, ada 7 tangkai hijau, wa ukhra yabisat, dan yang lain 7 tangkai yang kering. Raja itu mimpi itu. Akhirnya kan biasanya raja kan punya orang-orang dekatnya, menteri-menteri biasanya penasihatnya dikumpulkan itu. Aku mimpi ngene iki orang-orang dekatnya raja itu loh dikumpulkan. Nah, saya mimpi tadi malam itu ada sapi 7 ekor ya, yang gemuk-gemuk, kok dimakan sapi yang kurus, makan yang gemuk. Terus ada 7 tangkai yang hijau, terus yang 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mal'u, wahai para pemuka negeri, itu cara kasar, wahai para menteriku, para penasihatku, aftuni fi ru'yaya, tolong fatwakan, terangkan kepadaku tentang tafsir mimpi-mimpiku ini. In kuntum lirru'ya ta'burun, jika kalian adalah terhadap mimpi itu dapat menafsirkannya. Barangkali di antara kalian ada yang bisa menafsirkan mimpiku itu, tolong ya, siapa yang punya keahlian itu. Maka qalu, para pemuka negeri itu berkata, adghatsu ahlam. Oh, mimpi-mimpi itu adalah mimpi-mimpi kosong, bohong, itu kembangi turu katanya.
Wa ma nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin, dan tidaklah kami terhadap takwil mimpi-mimpi itu orang-orang yang mengetahui. Kami tidak tahu semua ini. Akhirnya ini wa qala alladzi naja minhuma, dan berkatalah orang yang dia selamat dari keduanya pembuat minuman itu loh, yang tadi keluar itu loh, dia as'ada, wah ini kesempatan aku apa ya, wa dzakara ba'da ummatin, dan dia teringat setelah beberapa waktu ya, bahwa di penjara ada Nabi Yusuf yang ahli itu apa, yang ahli takwil mimpi, ingat. Nah, akhirnya dia anak unabbiukum wadzakara anak unabbiukum, katanya yo wahai raja, saya yang akan ngasih tahu kalian ya, aku ya apa akan memberitahu kepada kalian bitakwili, tentang orang yang dapat mentakwilkannya. Fa arsiluni, maka kirimlah aku kepadanya, tolong ya, saya punya kenalan gitu loh, orang yang ahli mentakwilkan mimpi, tolong sampean suruh saya ya, tidak nyebut itu Nabi Yusuf, tidak ya. Jadi tolong ya, izini saya akan datang kepada orang yang ahli takwil mimpi ya raja. Nah, akhirnya datang ke penjara itu apa, masuk penjara, mengatakan kepada Yusuf, Yusufu, wahai Yusuf, ayyus siddiq, wahai orang yang dapat dipercaya, aftina fi sab'i baqaratin siman, tolong terangkan kepada kami tentang takwil mimpi melihat 7 ekor sapi ya, yang gemuk-gemuk, yakuluhunna sab'un ijaf, yang mereka apa dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, wasab'i sumbulatin, dan 7 tangkai khudrin yang hijau, wa ukhra yabisat, dan 7 tangkai yang lain yang kering. La'alli arji'u ilan nas, ya, agar aku kembali kepada manusia, Tuhanku, la'allahum ya'lamun, agar mereka mengetahui takwilnya. Langsung ya, itu memang Allah, pemberian Allah ya, orang dikasih ahli takwil itu apa ya, tidak bisa dipelajari, yaitu Allah yang ya mengilhami, langsung spontan, tak pakai istikhara apa ya, tidak pakai itu, langsung. Qala, Nabi Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinina da'aba, agar kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, tandur tok, selama 7 tahun kalian harus nanam terus ya, nanam terus. Fama asadtum, maka apa yang telah kalian hasilkan panen itu, fadharu fi sumbuli, maka tinggalkan ia hasil panen itu tetap dalam tangkainya, hanya jangan diselep semua gitu, jangan di apa ya, biar supaya awet gitu, supaya awet. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit dari apa yang kalian makan, sebutunya aja, yang apa mungkin ditumbuk apa ya, tapi yang lain biar, ibarat dulu pari itu apa sama anunya itu dibiarkan, kan bisa tahan lama. Terus katanya kalian nanam selama 7 tahun, nanam terus wis, ojo dientek-entekno gitu, disimpan, jangan dijual, disimpan. Terus summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Nah ini kemudian akan datang setelah itu 7 tahun masa subur. Setelah masa subur itu loh, setelah 7 tahun masa subur toh, nanam 7 tahun, setelah itu datang apa? Sab'un syidad, 7 tahun yang amat sulit, yaitu apa? Tidak ada hujan, tanah kering gitu loh. Ya. Ya'kulunna ma qaddamtum lahu. Ya'kulna, yang mereka memakan atau menghabiskan apa yang kalian sediakan bagi mereka. Artinya hasil 7 tahun yang lalu masa subur itu apa? Dihabiskan oleh 7 tahun berikutnya gitu loh. Jadi berapa tahun sebelum sudah tahu gitu loh, nanti akan ada paceklik gitu apa? Ya, 7 tahun yang akan datang akan ada paceklik, maka 7 tahun ini disuruh supaya nanam yang banyak, jangan dihabis-habiskan, disimpan gitu. Sebab nanti setelah 7 tahun ada 7 tahun paceklik, nah ini supaya tidak kekurangan gitu loh. Sehingga 7 tahun yang subur dihabiskan oleh 7 tahun ini apa? Itu makna 7 ekor sapi yang gemuk ya dimakan oleh apa? 7 ekor yang kurus ini, makanya 7 tahun masa subur panen terus dihabiskan oleh 7 tahun karena waktu itu tidak bisa nanam ya. Nah, terus 7 tangkai yang subur, yang 1 kering, itu apa? Jadi masa subur itu 7 tahun,
Setelah itu ada masa kering, tidak tumbuh tanaman apa? Masa 7 tahun. Terus illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kalian simpan, yang apa? Ya, kecuali sedikit yang kalian simpan untuk benih lagi gitu apa? Ya, jadi pas gitu loh. Jadi setelah 7 tahun masa paceklik itu cukup, sisanya sisa apa? Hanya dibuat benihnya, dibuat benih untuk nanam lagi. Nah, tsumma ya'ti min ba'dzaka amun fihi yuwathun nas. Nah, itu 7 tahun ya. Kemudian datang setelah itu, setelah 7 tahun amat sulit itu, amun 1 tahun fihi, yang di dalam tahun itu yuwathun nas, diberi siraman hujan manusia. Wa fihi ya'sirun, dan dalamnya tahun itu mereka bisa memeras anggur. Jadi ada sisanya yang cukup untuk dibuat bibit. Karena tahun itu tahun subur ya, sehingga bisa nanam. Begitu Allah ya. Ya, tapi ya, maka raja itu ya benar-benar ya percaya ya kepada bahwa Nabi Yusuf itu orang yang tidak salah dan orang-orang pilihan Allah. Walhasil kisahnya masih panjang. Setelah raja ya setelah kejadian itu masih gitu Nabi Yusuf masih pesen sama pelayan yang sudah itu ya, walhasil ini semua pelajaran sangat penting, terutama semua ayat Quran kisah itu mengajarkan tauhid ya. Intinya tauhid itu obat yang paling ampuh, itu tauhid segala-galanya ya. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ayat-ayat ini semakin dikuatkan iman kita, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah SWT, sehingga semakin bertambah usia kita, semakin tidak butuh, tidak noleh sama selain Allah, hanya murni yang kita butuhkan Allah semata-mata, sehingga kita selalu dicukupi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita, dan diselamatkan oleh Allah baik dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah.